Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Tentu dan tak lain adalah dalam pertemuan kita, kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 235. Dan memang pertemuan ini direncanakan ya insyaallah taala akan sampai nanti di halaman ya, di halaman yang paling terakhir tentunya. Kalau kita lihat halaman yang paling ujung ya, ujung daripada kitab ini ya, kalau Allah mudahkan nanti itu di halaman 325. Jadi saya kira ada hampir 100 lagi ya. Pertemuan kita akan clear dari kajian kita, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan pertemuan kita ini dan dilancarkan oleh Allah semuanya, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan faedah yang besar dari kitab Syakhsiyatul Muslim ini. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum dan antuna berada, para ibu, para bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat dan hadirin sekalian penonton yang budiman. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan, yaitu al-muslimu ma'a mustama'ihi ya, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Poin yang 32 itu adalah ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Seorang muslim ketika dia berinteraksi dengan masyarakatnya senantiasa dia ya'muru bil ma'ruf, dia memerintahkan ya untuk melakukan hal yang baik dan melarang daripada kemungkaran. Jadi istilah orang di masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu ya. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim memberikan kriteria atau tingkatan-tingkatan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Yang pertama kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dihalangi langsung. Jadi kalau ada orang yang zalim ya, memukul orang seseorang ya, maka kita halangi dengan tangan kita. Kita larang, kita bela orang yang dizalimi dengan tangan kita langsung. Bisa dengan tangan langsung atau dengan kekuasaan gitu. Artinya dengan kekuasaan adalah dengan orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki kedudukan gitu kan. Melihat ada sebuah kemungkaran hanya mungkin dengan tanda tangannya saja ya. Mulai hari ini tempat ini nggak bisa jadikan lagi untuk perzinahan, nggak bisa lagi dijadikan untuk minum-minum khamar umpamanya. Bukan dengan tangan langsung dia, tapi kan dengan kekuasaannya ya, dengan tanda tangannya, dengan surat edarannya dan lain sebagainya. Itu kata Nabi langkah yang pertama. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mau maka dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Artinya dengan lidahnya, dengan bicaranya gitu. Kalau dia kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ini yang kedua. Yang ketiga, fa'ilam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak sanggup maka dengan hatinya, mengingkari dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Artinya semakin seseorang itu mampu merubah kemungkaran dengan tangannya atau kekuasaannya, maka ini adalah orang yang memiliki keimanan yang hebat dalam perkara ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau enggak pun mampu dia, maka tingkatan yang sedang itu adalah orang yang orang yang mengingkari dengan lisannya, enggak setuju dia, diingkarinya. Ini enggak boleh, ini kemungkaran, ini zina, ini apa gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kalau dengan dirubahnya langsung dengan tangannya atau dengan kekuasaan tak punya, maka dengan kuar-kuar aja lah, dengan lisan. Gitu ya, mungkin melalui mimbar-mimbar, ya melalui toa-toa gitu kan, toa-toa di masjid, atau melalui
sosial media hari ini gitu kan, dan seterusnya. Tapi semua terukur ya, semuanya terukur gitu ya. Dalam pengertian bahwa di sosial media pun kita tetap beradab, tetap menjaga akhlak, tetap menjaga sopan santun. Kita lihat siapa yang kita kritisi, siapa yang kita dakwahi. Jadi nggak semua orang juga kita samakan gitu kan. Kalau kita mengingkari kemungkaran yang ada pada orang tua kita kan nggak sama dengan mengingkari kita kemungkaran yang ada di orang lain. Karena kita dengan orang tua ini ada adab yang sangat tinggi. Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini adalah umumnya adalah orang tua. Oh Pak Ustadz, orang tua saya menyanyiakan, itu kan kasustik gitu. Itu kasustik. Tapi secara umumnya adalah orang tua adalah orang yang paling banyak berjasa dalam hidup dan kehidupan kita ini. Ya, ba'dallah yang azza wa jalla tentunya. Fa'ilam yastati' maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu maka dengan hatinya. Minimal kita dalam hati mulai hari ini saya mengingkari semua kemungkaran yang ada di dunia ini. Gitu ya, kita mengingkari itu dengan minimal dengan hati kita. Kita tidak setuju dengan perbuatan zina, kita tidak setuju dengan riba, kita tidak setuju dengan kezaliman, tidak setuju dengan pacaran, tidak setuju dengan bid'ah, tidak setuju dengan kesyirikan dan lain semuanya. Kita ingkari dengan hati kita, meskipun dengan lisan kita mungkin kurang mampu karena resikonya besar, apalagi dengan tangan gitu kan. Itu yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi ini sekedar murojaah sebenarnya para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yang masih setia tentunya mengikuti acara kita ini pada kesempatan yang baik ini. Taib ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Untuk menghemat waktu kita akan lanjutkan saja pertemuan kita pada hari ini. Qala al-muallif rahimahullah wal muslimu hina ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari innama yansahu lil muslimina alladhina ya'muruhum aw yanhahum. Wad-dinu nasihah. Seorang muslim ketika dia memerintahkan dengan sebuah kema'rufan, ketika dia memerintahkan kebaikan, wa yanha 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran, hanya saja dia menasihati kepada kaum muslimin yang ia perintahkan mereka atau ia larang mereka. Jadi orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, pada hakikatnya dia sedang memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Itu dia. Wad-dinu nasihah, sementara agama itu adalah nasihat. Jadi udah kena lah. Jadi udah istilah orang sudah kena, sudah matching, sudah dapat chemistry-nya gitu ya. Dapat chemistry-nya gitu kira-kira. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar ya dengan agama nasihat itu kena, duduk dia. Jadi ibaratkan istilah orang di botol ketemu tutupnya, ya udah paten aja lagi. Gitu ya. Nah, wa idza kana ad-dinu nasihah, apabila agama itu adalah nasihat, fala budda idzan minal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Kalaulah agama itu sebuah nasihat, maka haruslah ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau enggak gimana? Nasihat itu kan bisa terdiri dari amar ma'ruf dan bisa terdiri nahi munkar kan? Itu dia nasihat. Kita lah kalau dapatkan nasihat dari guru, dari orang tua. Kadang nasihat itu bukan hanya anjuran, tapi larangan. Nah, kalau kamu nanti pergi merantau ke negeri orang, ke kampung orang, ya, ke tempat orang lain, maka jangan begini, jangan begitu. Itu kan larangan. Nah, bisa juga, nak, kalau kamu nanti merantau sama orang, ya, baiklah sama orang, jangan ikut-ikut orang jahat, jangan ikut-ikut orang yang begajul. Itu kan satu satu anjuran, ya, dan juga di situ termaknai juga sudah include ya, sudah masuk situ amar ma'ruf nahi munkar. Itulah nasihat. Litatahaqqaqa an-nasihatu allati 'arrafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Litatahaqqaqa, agar terpastikan sebuah nasihat itu sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya. Artinya agar nasihat itu terpastikan ada ya di tengah-tengah masyarakat, maka harus termuat di dalamnya muatan nasihat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat bertanya ketika beliau mengatakan ini salah satu uslub ya, metode Nabi kalau mengajarkan. Ad-dinu nasihah. Lalu beliau diam sejenak. Tentu para sahabat penasaran dong, apa yang dimaksud oleh Nabi agama itu nasihat. Qulna liman? Para sahabat mengatakan, untuk siapa itu agama nasihat ya Rasulullah? Qalillahi, kepada Allah, dan kepada wali kitabihi dan kitab-kitabnya, wali rasulihi dan kepada rasul-rasulnya, wa a'immatil muslimina wa ammatihim, dan kepada
imam-imam kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan awam mereka, artinya secara umum kaum muslimin. Jangan dimaknai ini keliru hadis ini ya. Ini kadang-kadang orang agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Berarti kita menasihati Allah. Bukan itu. Lihat nasihat yang kita sebut tadi. Apa muatan nasihat yang dimaksud di sini? Muatan nasihat di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Artinya kita beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara yang kaitannya dengan Allah. Bagaimana maksudnya? Kita mengajak manusia untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan. Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah? Ini dia. Apa larangan-larangan yang dilarang oleh Allah? Ini dia. Kewajiban kita kepada Allah adalah beriman kepadanya. Beriman kepada Allah berarti mengakui adanya Allah. Kita beriman dengan adanya Allah. Apa bukti adanya Allah? Ada yang ciptaannya. Ada ciptaan Allah yang sangat banyak ini. Menunjukkan adanya Allah. Nggak mungkin ada sesuatu itu tanpa ada yang mengadakan. Siapa lagi yang mengadakannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini kita sampaikan. Kemudian kita beriman dengan rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mengatur jagat raya, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki. Ini dia. Kemudian uluhiyahnya kita meyakini dan beriman hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beriman dengan asma dan sifatnya. Apa itu? Maksudnya adalah kita mengimani dan mengakui dan menetapkan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran atau telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, tanpa kita tahrif, tanpa kita palingkan, tanpa kita takyif, tanpa kita ta'til, kita ingkari, ya, tanpa kita tasybih, kita serupakan, dan tanpa kita takyif, tanpa kita bagaimanakan atau tanpa kita narasikan atau tanpa kita berikan gambarannya. Begitu. Ini perkara yang terkait dengan nasihat kepada Allah. Ini maksudnya nasihat kepada Allah itu artinya kita memenuhi semua kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita menjauhi larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia maksudnya. Jadi agama nasihat ini kita menasihati Allah, ya, na'udzubillah min dzalik. Enggak mungkin kita menasihati Allah Azza wa Jalla kan. Apalagi menasihati Rasulnya, kitab-kitabnya, enggak mungkin. Maksud nasihat di sini adalah muatannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana maksudnya itu? Ya, kita yang menjalankan, ya, kita memerintahkan orang lain untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Sekaligus juga kita melarang diri kita sendiri, menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dan orang lain. Wal kitab dan kitab-kitabnya begitu juga. Apa kewajiban-kewajiban kita kepada kitabullah? Kitab-kitab Allah yang sangat banyak itu. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan ada 100 kitab. Dan kita tahu ada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla yang ma'ruf, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Bahkan ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini apa kewajiban kita? Kewajiban kita dalam perkara ini, tentu kita beriman bahwa kitab itu benar adanya dari Allah. Kita membenarkan semua berita-berita yang dalam kitab-kitab tersebut selama belum diubah. Kemudian apa lagi? Kemudian kita beriman dengan nama-namanya. Kemudian kita beriman dengan siapa diturunkan kitab-kitab tersebut yang diinformasikan kepada kita. Intinya ini yang terkait dengan masalah kitab. Jadi jangan maksud kita menasihati kitab, nggak mungkin. Ya, artinya kita melakukan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan terhadap kitab-kitab Allah. Terhadap kitab-kitab Allah, terhadap kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kita menahan diri kita dan juga orang lain, ya, terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan terkait dengan kitab-kitab ini. Apa yang nggak dibenarkan? Kita nggak boleh mengingkari. Ya. Kita harus beriman semuanya bahwa itu benar adanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu bahwa semua kitab-kitab itu telah dimansuh, telah dibatalkan dengan turunnya Al-Qur'an. Iya. Al-Quran diturunkan, maka itu menghapus semua hukum-hukum kitab yang ada sebelum Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah mencakup semua kitab-kitab yang lalu. Ya, intinya bahwa, ya, kitab-kitab Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dibatalkan, nggak boleh lagi kita amalkan pada hari ini. Kalaupun itu ada ditetapkan dalam Al-Quran, ya sudah ditetapkan kian. Kalau itu memang menjadi ketetapan kita, karena memang ada syariat-syariat yang telah lalu,
yang menjadi syariat juga bagi kita. Dan itu ditetapkan melalui Al-Quran atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lagi ya. Berarti Pak Ustadz, kitab-kitab yang lalu masih kita amalkan? Bukan, nggak bisa kita amalkan lagi karena Al-Quran sudah turun. Ya, Al-Quran membatalkan dan menghapus semua kitab-kitab yang lalu. Yang ada hanyalah Al-Quran. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Allah yang mengatakan, bukan saya. Ali Imran 19. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wali rasuli dan kepada rasul-rasulnya. Itu juga. Apa maksudnya? Kita, ya, apa yang harus kewajiban kita yang kita harus tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua para rasul. Ya. Ya, mulai dari Rasul Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Banyak Rasul, banyak. Ada mengatakan 315, ada dalam satu riwayat Nabi. Ada yang mengatakan 313. Jadi ada 313, ada yang mengatakan 315. Ini Rasul. Kalau para Nabi lebih banyak lagi. 124.000 Nabi. Masya Allah. Ya, ternyata umat ini sudah lama. Dan sudah banyak, ya, para nabi saja banyak ini, 124.000 nabi, ya. Jadi apa kewajiban-kewajiban kita terhadap para rasul? Ya, apa yang nggak boleh kita lakukan? Ini loh maksud menasehati itu. Ya, agama nasihat itu maksudnya begitu. Muatannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita beramar ma'ruf dalam pengertian kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, ya, kita dan orang lain, ya, yang mesti kita lakukan terhadap Rasulullah, ya. Dan apa larangan-larangan yang harus ya kita jauhi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hal-hal yang nggak boleh kita lakukan. Seperti apa? Mengingkari sunnahnya, itu nggak boleh. Ya, kita tidak boleh mencela sunnahnya, mengejek sunnahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Atau mengaku jadi nabi lagi, nggak boleh. Ini maksudnya muatannya sebagaimana saya sampaikan tadi, muatan din nasihat itu maksudnya adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya harus menahan diri dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bertahan di Salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan begitu juga pada imam-imam kaum muslimin, artinya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa 'ammatihim, dan orang-orang awam di antara mereka. Itu juga apa kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kewajiban kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Dan kita menahan diri dan orang lain, kita tahan diri kita dan juga kita tahan orang lain agar tidak mencela, agar tidak meremehkan, merendahkan, ya, menghinakan, ya, kedudukan kaum pemimpin ini. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Makanya kan demonstrasi sebenarnya dalam Islam ini nggak boleh. Karena apa? Karena sesungguhnya itu menghinakan martabat mereka pemimpin. Jadi yang boleh apa? Yang boleh kita menasihati dengan cara apa? Menasihati pemimpin tidak sama kita menasihati orang biasa. Maka bagaimana cara menasihati pemimpin? Tentu dengan adab yang penuh, sopan santun. Datang langsung, bukan di hadapan masyarakat kita menasihatinya. Ini merendahkan mereka. Begitu ya. Wa amatim, dan juga masyarakat mereka, dan juga masyarakat umum. Bagaimana maksudnya memberikan nasihat ini? Artinya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka. Bagaimana caranya? Ya tentu kita sebagai semua muslim harus saling menghormati, harus saling menjaga, harus saling mendukung, harus saling tolong menolong. Apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu tadi saling menyakiti, saling mencela, saling menggibah, saling menghinakan. Ini tentu nggak boleh. Inilah sesungguhnya agama itu, nasihat itu berbarengan dan senada dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dia itu muatannya. Muatan dinun nasihat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa inna hadhihi nasihata wa hadzal amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkari la yaqudanil muslima as-sadiqa al-hurra ilal jahri bil haqqi fi wajhil dhalim. Dan sesungguhnya nasihat ini dan amar ma'ruf nahi mungkar ini itu akan membawa, keduanya akan membawa, nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar akan membawa ya seorang muslim yang jujur, yang merdeka untuk
terang-terangan dengan kebenaran di hadapan orang yang zalim. Iya. Artinya untuk terang-terangan bagaimana? Untuk benar-benar tegas. Untuk benar-benar jelas menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang zalim. Wa inna baqa'a hadhil ummati azizatan hurratan karimatan manutun biwujudi rijali syuja'an ahrar la yakhshawna an yaqulu lidh-dhalim anta zalim. Dan sesungguhnya keberadaan umat ini dalam keadaan azizatan, dalam keadaan mulia, hurratan merdeka, karimatan yang juga mulia. Manutun itu tergantung biwujudi rijal. Itu tergantung dengan adanya ya para laki-laki yang syuja'an, yang berani. Ahrar, yang mereka ini merdeka. La yakhshawna an yaqulu lidh-dhalim. Mereka tidak takut untuk mengatakan kepada orang zalim, anta zalim, engkau adalah orang yang zalim. Artinya ada keberanian, ada ada kemauan yang keras untuk menyatakan kepada orang yang zalim, Anda sedang zalim. Gitu. Kalau hari ini kan kita lihat nggak ada, sedikit orang yang berani. Ya, makanya umat ini bisa bertahan, alhamdulillah sampai hari ini umat Islam, ya bertahan, ya masih ada karena memang masih adanya meskipun sedikit gitu kan. Masih ada orang-orang yang berani mengatakan, zalim, anta zalim, nggak boleh begini. Begitu. Jadi ini kenapa bisa begini? Karena ada dorongan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu adalah muatan daripada agama ini nasihat. Itulah muatan agama itu nasihat, muatannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita mengatakan kepada orang yang zalim, anta zalim, ini adalah sebuah perkara yang berat, kecuali orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang memiliki syuja'an, orang-orang yang memiliki keberanian. Ya, dia nggak akan takut dengan resiko yang akan dihadapinya ketika dia mengatakan itu kepada orang yang zalim. Kalau ada preman, maka kita katakan, preman, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh malai orang, nggak boleh mengambil duit orang tanpa hak. Berani nggak kita? Ya, kalau kita berani tentu ada karena resiko di balik itu kan. Nah ini dia. Jadi agama itu nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar ini akan sebenarnya menggiring dan mendorong semua kaum muslimin untuk melakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka akan berani dan terang-terangan mengatakan kepada orang yang zalim, wahai orang yang zalim, nggak boleh kamu lakukan ini. Wahai orang yang preman, nggak boleh kamu lakukan ini. Wahai orang yang makan riba, berhentilah engkau dari makan riba. Wahai pelaku kesyirikan, berhentilah engkau dari kesyirikan. Wahai penyembah kuburan, pelaku bid'ah, dan lain sebagainya. Akan kita berani melakukan itu. Jadi masalahnya berani nggak orang? Sedikit orang. Ya, kenapa? Ya itu tadi mungkin karena lidha'fil iman juga kan, lagi-lagi lemah iman. Gitu ya. Karena memang resikonya besar, ya, tidak juga sedikit kan. Bisa saja dia akan disakiti, dia akan diganggu, dia akan dibunuh barangkali. Ya tentu resiko akan dihadapi oleh orang yang melakukan itu. Tapi kan tentu karena dorongan iman yang tinggi, bisa saja dengan perkataan itu tidak ada lagi nanti kezaliman setelah itu kan. Bisa jadi. Dan itu tentu pahalanya besar sekali. Apalagi dia melakukannya bukan karena untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, untuk diulu-ulukan, enggak. Mungkin semata-mata dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa mata khalatil ummatu min hadan namti minar rijali faqad wuddi'a minha. Dan kapan saja umat ini kehilangan dari sekelompok laki-laki yang berani mengatakan kepada orang zalim, engkau adalah orang yang zalim, faqad wuddi'a minha, maka agama ini sudah ditinggalkan. Faqad wuddi'a, maka sungguh ditinggalkan agama ini. Ya, agama ini sudah ditinggalkan oleh umatnya. Sudah enggak ada lagi. Wa hadza misdaqu qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pembenaran dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat ini, kapan umat ini tidak ada lagi orang-orang yang berani untuk mengatakan Anda zalim, Anda pemakan riba, Andalah ini, agar dalam rangka menasehati tentunya. Kalau ini tidak ada, maka faqad wuddi'a minha, agama ini sudah ditinggalkan dari umatnya. Udah, selesai. Artinya agama ini bukan sesuatu yang penting lagi. Bukan lagi nomor satukan. Entah nomor berapa saya nggak tahu lagi. Gitu kan. Artinya agama ini kan bisa tegak, ya, masih ada di Republik Indonesia yang tercinta ini, karena memang ada orang-orang yang menyuruh kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada para du'an, ada para asatidzah, ada para orang-orang yang mendukung para asatidzah, ada orang-orang yang mendukung para ulama untuk melakukan hal itu.
Ini kalau bukan dukungan dari masyarakat, ba'da taufik minallah kan nggak bisa juga. Artinya didukung dengan mengikuti, dengan mengindahkan perkataan para ulama, ya, mengikuti perkataan para asatidah, para dai, para mubaligh yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Demikian. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat apa pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dicatat dengan rapi oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya. Idza ra'aita ummati tahabu al-zalim an taqula lahu anta zalimun faqad tudi'a minhum. Apabila engkau melihat umatku tahabu al-zalim, dia takut kepada orang yang zalim, tahabu al-zalim, dia gentar, dia takut kepada orang yang zalim, untuk mengatakan anta zalim, engkau adalah orang yang zalim, faqad tudi'a minhum, maka agama ini sudah ditinggalkan dari mereka ini. Artinya agama ini seolah-olah agama ini sudah tidak menjadi prioritas lagi, bukan suatu hal yang penting lagi. Kapan? Ketika seseorang nggak berani lagi mengatakan di hadapan orang yang zalim, zalim, engkau zalim, nggak boleh melakukan ini. Subhanallah. Ini perkara yang besar ya. Perkara yang besar pengertian bahwa kita takutkan nanti agama ini jadi hanya sekedar KTP saja lagi, ya. Tinggal untuk memenuhi meramaikan isi di KTP aja lagi, ya, agama Islam gitu. Tapi apa yang ada realitasnya di masyarakat kita sebagai seorang muslim sudah jauh dari nilai-nilai agama. Hati-hati kita dengan hadis Nabi SAW ini. Apabila engkau melihat umatku tahabu al-zalim, dia takut kepada orang yang zalim, antaqula lahu, untuk mengatakan anta zalim, engkau adalah orang yang zalim, faqad tudi'a minhu, maka agama ini sudah ditinggalkan dari mereka. Allahu akbar. Jadi artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini penting dan selalu harus ada di tengah-tengah kita. Baik dalam diri kita sendiri, baik internal keluarga kita, bahkan di lingkungan pekerjaan kita. Kalau kita lihat ada orang yang nggak jelas di pekerjaan kita, ya, ada yang nggak adil, kita jelaskan. Walau dia pemimpin, kita sampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mudir atau ketua atau apalah itu, ya, bos, direktur, ya. Ini nggak benar, ini mengapa begini, kenapa begini, berarti ada ketidakadilan, ada kezaliman, ya. Mungkin nggak kita sampaikan dia zalim, bisa saja dia mungkin nggak tahu juga kan, bisa jadi kan, atau dia melakukannya karena ditekan juga dari atasannya. Kita sampaikan bahwa ini nggak boleh, gitu loh. Jadi kalau memang kita berani untuk mengatakan lagi nyata-nyata dia zalim dan tahu dia itu kezaliman, maka nggak mengapa kita katakan wahai orang yang zalim, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nggak boleh. Ini harus kamu tinggalkan karena ini dosa besar di hadapan Allah SWT. Jadi ini bukan perkara ringan, ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Keberanian kita untuk mengangkat suara di hadapan orang yang zalim untuk mengatakan dia adalah zalim, sebenarnya bukan hanya orang zalim ya, siapapun itu. Wahai pemakan riba, wahai pezina, wahai apa, yang memang nyata-nyata begitu aja pekerjaannya. Udah dinasehati pun nggak mau, ya. Nggak ini pun nggak mau. Ini sebenarnya semacam apa ya? Shock terapi gitu. Jadi untuk menyadarkan dia, ya, menyadarkan dia. Tapi kalau memang masih awal-awal dia masih amatiran dalam kezolimannya gitu kan, masih ya sekali-sekali dia zolim, ya mungkin nasihat kita beda, nggak kita nyata-nyatakan wahai orang zolim, nggak begitu kan. Kita juga melihat adab dan akhlak dalam berdakwah juga gitu. Nggak juga langsung kita begitu kan, tarik gas kita. Ini orang sudah dinasehati bolak-balik apa, nggak ngerti juga, maka pantaslah kita sampaikan anta zalim, engkau orang yang zalim, berhenti dari perbuatan ini kezaliman. Begitu ya. Jadi semuanya terukur, semuanya dilaksanakan sesuai dengan anjuran dan perintah dalam agama. Jadi kita harus holistik melihatnya. Artinya kita melihat secara keseluruhan dalil itu. Tidak hanya kalau Ustaz kita lihat orang zalim langsung kita, enggak. Lihat dulu. Jadi kadang-kadang melakukan kezaliman sering, udah dinasehati belum? Udah nasihati Pak Ustaz, capek kita nasihati begini. Ini layaklah kita mengatakan anta zalim, engkau adalah orang yang zalim. Ya, agar dia tersadarkan gitu loh. Agar dia tersadarkan, agar dia rujuk dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, ingat, kalau umat ini sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim engkau zalim, faqad tudi'a minhum, agama ini sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena ini perkara yang penting, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, untuk menjamin. Ya, untuk menjamin apa? Untuk menjamin keberlangsungan agama ini ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau enggak adalah amar ma'ruf nahi munkar ba'da taufiq min Allah, mungkin agama ini pun enggak akan tegak. Tapi karena ada amar ma'ruf, orang-orang yang selalu serius dalam menghabiskan
dalam melihat perkara ini, mereka menghabiskan waktu dan tenaga mereka, harta mereka untuk perkara ini, maka agama Allah ini tegak selalu di bumi ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya kita rehat dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa laqad ja'atin nususu an-nabawiyyatu tanfuthu fil muslimina ruhal butulati fi muwajahatil batil. Dan sungguh telah datang nas-nas hadis-hadis Nabi SAW yang tanfuthu, yang menyemburkan, yang mendorong ya fil muslimin, ya, kepada orang-orang kaum muslimin, ruhal butulah, yaitu ruh, ya, semangat butulah, kepahlawanan. Dalam perkara apa kepahlawanan itu? Fi muwajahatil batil, dalam memerangi, ya, dalam memerangi kebatilan, ya. Mutmainnatan abtal ila anna butulahum hadhihi fi muwajahatil zalimin. Mutmainnatan, yang menenangkan abtal, para pahlawan-pahlawan itu, bahwa kepahlawanan mereka ini dalam perkara untuk menghadapi orang-orang zalim. La tanqusu min rizqin, tidak akan mengurangi rizki, wala tuqarribu min ajalin, dan tidak akan mendekatkan ajal. Artinya di sini bahwa jangan kita, ya, gara-gara kita takut, ya, karena rezeki kita nanti bermasalah, mungkin ajal kita pun akan dekat, akhirnya kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak kita melakukan lagi memerangi kebatilan dan kezaliman. Karena banyak orang pertimbangannya kan itu. Nanti Pak Ustadz kalau saya begitu, bisa saja nanti, contoh, dia di pekerjaan dia, di lingkungan kerjanya ini, ada umpamanya ketidakadilan, ada kezaliman. Dia kalau nyampaikan nanti, dia takut akan dipecat atau di SP lah minimal. Dia enggak peduli, enggak akan mengurangi rezeki kita. Gitu. Dan nggak akan mendekatkan ajal. Artinya mungkin Pak Ustadz nanti kalau saya melakukan itu kepada preman itu, kepada orang yang zalim itu, mungkin saya akan dibunuh, mungkin saya akan diteror, mungkin saya akan disiksa. Enggak. Yakin saja dan percayalah. Kalaupun itu terjadi, itu sudah menjadi qadarullah dan kita akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulangi kembali bahwa nas-nas nabawiyah itu datang tanfuthu, menyemburkan, mendorong kaum muslimin untuk berjiwa pahlawan. Dalam perkara apa? Dalam perkara memerangi kebatilan itu loh, bukan perkara yang lain. Mutmainnatul abtal, menenangkan para hati-hati abtal, para pahlawan, bahwa kepahlawanan mereka itu benar adanya, berada di atas kebenaran, keadilan, fi muwajahatidz zalimin, dalam menghadapi orang-orang yang zalim. La tanqusu min rizqin, tidak akan mengurangi rizki, wala tuqarribu min ajalin, dan tidak akan mendekatkan ajal. Allahu akbar. Dalam hadis Rasulullah SAW yang dicatat dengan rapi oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, dan mengatakan hadis ini hasan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La yamna'anna ahadukum rahbatun nas. Janganlah menghalangi salah seorang kalian akan ketakutan dia kepada manusia, an yaqula bihaqqin, hendaklah dia mengatakan kebenaran. Idza ra'ahu, apabila dia melihat itu sebuah kebenaran. Wa yudzakkira bi'adhimin, dan dia mengingatkan dengan perkara-perkara yang besar. Fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu min rizqin, karena itu tidak akan mendekatkan ajal dan tidak akan menjauhkan rezeki. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita masih ragu untuk menyatakan bahwa hak itu adalah hak, bahwa batil itu adalah batil? Nabi yang menjamin. Itu tidak akan mengurangi rezeki dan tidak akan mendekatkan ajal. Artinya jangan takut. Pak Ustadz, nanti konsekuensi saya bisa dibunuh, bisa di PHK. Jangan takut dulu. Dan Rasul yang akan. Tapi kalau sudah itu jalan Anda, apa boleh buat? Mungkin Anda, rezeki Anda nggak di situ. Mungkin Anda akan dipindahkan ke tempat yang lain. Mudah-mudahan yang tempat lain itu kan lebih baik lagi, kan begitu. Kalaupun Anda dibunuh di ajalnya di situ, Anda sudah berada dalam keadaan husnul khotimah. Mengapa? Karena Anda sedang mempertahankan kebenaran, ya, menolak kebatilan, memerangi kebatilan, untuk menyatakan al-haq itu adalah hak, untuk menyatakan batil itu adalah batil. Bukankah ini sebuah kedudukan yang besar? Iya. Makanya ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia pada saat ini, bahwa
kewajiban kita untuk selalu menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jangan takut rezeki kita akan berkurang atau ajal kita akan dekat. Tidak. La yang kusumin rizqin wala yuqarribu min ajalin. Kalau dalam konteks hadis Nabi sini disebutkan, fa innahu la yuqarribu min ajalin, itu tidak akan mendekatkan ajal. Wala yuba'idu min rizqin, dan tidak akan menjauhi daripada rezeki. Tidak akan menjauhkan kita. Kalau rezeki kita nanti Ustaz saya dipecat, jangan takut, enggak apa-apa. Tempat lain kan masih ada. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini adalah luas. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala mimbar, sementara Nabi di atas mimbar. Jadi ketika Nabi sedang khutbah, waktu itu ada seorang laki-laki dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu siapa? Qal, manusia yang paling baik itu kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah aqra'uhum, yang paling mengerti tentang Al-Quran. Ya. Kemudian apa? Wa atqahum, dan orang yang paling bertakwa. Wa amuruhum bil ma'ruf, dan orang yang selalu menegakkan dengan kebaikan. Wa anhahum anil munkar, dan yang selalu yang mencegah kemungkaran. Wa ausaluhum lirrahimi, dan yang selalu menjalankan menyambung tali silaturahim. Ini dia 5 orang, ya. Apa namanya ini? 5 kriteria orang yang paling, manusia yang paling baik itu. Aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling mengerti tentang kitabullah Al-Quran. Kemudian apa? Atqahum, orang yang paling bertakwa. Wa amarum bil ma'ruf, dan orang yang paling keras dalam menegakkan amar ma'ruf. Wa anhahum 'anil munkar, dan orang yang paling keras dalam mencegah kemungkaran. Kemudian wa ausaluhum lirrahim, dan orang yang selalu menjalin hubungan tali silaturahim. Yang menjadi saksi bahasan kita dalam hadis yang mulia ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani di sini bahwa menjelaskan dari Rasulullah SAW bahwa orang yang terbaik itu adalah termasuk di dalamnya orang yang selalu menegakkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tentu ini bukan perkara mudah. Ini bukan perkara yang gampang. Ini bukan perkara yang seperti istilah orang semudah membalikan telapak tangan, tidak. Ada konsekuensi besar yang harus dibayar, yang harus ditanggung. Ada kos yang dikeluarkan oleh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Resiko yang pertama bisa saja dia disakiti, diganggu, bahkan sampai dibunuh. Lihatlah para nabi dan para rasul. Nabi Yahya alaihissalam itu dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria itu digergaji. Rasulullah SAW apalagi? Apa yang tidak mereka lakukan oleh kafir Quraisy waktu itu? Percobaan pembunuhan berapa kali yang akan mereka lakukan kepada Nabi SAW. Baik waktu di perang Uhud, ya, atau di perang yang lainnya. Begitu juga waktu Nabi dikasih racun. Begitu juga ketika Nabi SAW ketika sholat di Masjidil Haram, sampai kotoran onta itu ditaruhkan di leher Nabi SAW, di leher belakang Nabi SAW sedang sujud beliau. Begitu juga dengan tuduhan para orang-orang munafikin tentang hadisul ifki. Apa itu? Dituduh Ibunda Aisyah melakukan perbuatan serong radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Allahu akbar. Apalagi yang beliau pergi ke Taif dilempari sampai berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sudah lengkap lah, ya, penderitaan yang dialami oleh para nabi dan para rasul, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling keras cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelah itu, kemudian setelah itu. Jadi jangan dicangka bahwa semakin kita kuat beriman ini semakin santai semakin bebas dari cobaan, enggak. Ada istilah orang, semakin tinggi pohon itu semakin kuat terpaan anginnya. Kan betul. Jadi kalau Anda sampan Anda berlayar hanya di pinggir-pinggir aja, ya enggak ada ombaknya. Kapan ombak itu? Coba Anda ke tengah. Gitu kan, ke lautan. Ya. Maka ombak akan banyak. Ombak akan menyerang Anda dari segala penjuru dan sebagainya dan sebagainya. Intinya bahwa kalau kita memang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ada ongkos yang kita bayar, iya. Ada resiko yang harus kita tanggung, iya. Ada hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi itu, iya. Tapi ingat kata Nabi, la yuqarribu, ya, la yuqarribu min ajalin. Itu tidak akan mendekatkan dari ajal, wala yuba'idu min rizqin, dan tidak akan menjauhkan dari rezeki. Itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan takut untuk melakukan kebenaran.
untuk mengatakan benar itu adalah benar, dan untuk menyatakan salah itu adalah salah. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qad kana li ta'sil qa'idatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fil mujtama' al-islami an gharasa fi nufusil muslimin as-sadiqina asy-syaja'ata wal iqdam. Dan sungguh ada untuk untuk menanamkan, ya, untuk litaksil. Taksil itu artinya adalah untuk membuat semacam penanaman kaidah yang kuat, ya, untuk litaksil, ya, untuk menanamkan pondasi yang kuat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar bil mujtama' islami, di masyarakat Islam, an gharasa, bahwa Nabi SAW menanamkan fi nufusil muslimin, menanamkan di jiwa-jiwa kaum muslimin as-sadiqin, apa yang jujur, apa yang beliau tanamkan, asy-syaja'ata wal iqdam, keberanian dan sebuah dorongan yang kuat untuk maju. Ini dia. Jadi Nabi SAW dalam rangka taksil, dalam rangka untuk menanamkan prinsip-prinsip kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi menanamkan di jiwa-jiwa kaum muslimin asyaja'ah, keberanian. Ada al-iqdam, yaitu keberanian untuk maju, ya, keberanian untuk melakukan sebuah perbuatan yang baik. Wa ittikhadul mawaqib al-jari'ah, dan untuk mengambil sebuah posisi yang berani fi muwajahatil batil, dalam menghadapi kebatilan. Wa nusratil mazlumin, dan dalam rangka untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Allahu akbar. Jadi ini Nabi SAW menanamkan itu kepada jiwa-jiwa kaum muslimin yang jujur, yang bukan munafik, ya, yang jujur dan keislamannya. Wa qad ja'al hadiyu an-nabawiyyu mu'azzizan hadhil khalaiq al-butuliyah an-nabilah, dan sungguh telah datang petunjuk Nabi SAW mu'azzizan, menguatkan hadhil khalaiq, akhlak-akhlak ini, al-butuliyah, yaitu kepahlawanan, an-nabilah, yang sangat cantik. Mu'akkidan nasrallahi lil abtal, menguatkan pertolongan Allah akan diberikan kepada abtal, kepada mereka-mereka pahlawan, al-munabihin anil haq, yang mereka membela daripada kebenaran. Wa ukhzlanihi lil jubana as-sakitin, dan Allah akan menghinakan kepada mereka-mereka yang jubana, yaitu orang-orang yang pengecut, sakitin, yang mereka selalu diam dari kebenaran, enggak mau menegakkan kebenaran, enggak mau membela kebenaran. Ini akan Allah hinakan mereka ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Ma min imri'in yakhdulu musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa khadalahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dengan sanad yang sahih. Kita lihat ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ma min imri'in, tidak ada salah seorang pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhdhulu musliman, dia menghinakan seorang muslim, fi mautinin, di suatu tempat, yuntaqasu fihi min irdihi, yang dicela kehormatannya di tempat itu. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang muslim pun yang menghinakan di suatu tempat. Seorang muslim dihinakan di suatu tempat. Yuntaqasu fihi, bagaimana cara dihinakannya? Yuntaqasu fihi min irdih, dicela di situ kehormatannya. Wa yuntaqahu fihi min hurmatihi, dan dirusak kehormatannya. Illa khadalahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu, kecuali Allah akan hinakan dia di suatu tempat yang dia suka untuk ditolong di situ. Di mana di satu tempat itu dia suka ditolong, ternyata Allah hinakan dia di situ. Itu satu paragraf. Berikutnya, wa ma min imri'in, dan tidaklah salah seorang pun yansuru musliman, yang dia menolong seorang muslim, fi mautinin, di satu tempat, yuntaqasu fihi min irdihi, yang dicela di situ kehormatannya, dicela di situ kehormatannya. Wa yuntaqu fihi min hurmati, yang dirusak kehormatannya, illa nasarahallahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratah, kecuali Allah akan tolong di satu tempat yang dia suka untuk ditolong di tempat itu. Jadi intinya ikhwati fillah, kalau Anda menghinakan seorang muslim, ya, menghinakan seorang muslim
ya, Anda cela kehormatannya, Anda rusak kehormatannya, maka Allah akan hinakan Anda di suatu tempat yang Anda suka untuk ditolong di situ. Tapi apa yang terjadi? Bukan ditolong oleh Allah, malah akan dihancurkan, dihinakan. Tapi tidak ada seorang muslim pun yang menolong seorang muslim di suatu tempat yang dihinakan, dicela kehormatannya dan dirusak kehormatannya, kecuali Allah akan menolong Anda di suatu tempat yang Anda suka untuk ditolong. Anda suka untuk ditolong di tempat itu, qadarullah, Allah menolong Anda. Itulah balasan bagi siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah habis, nanti pada pertemuan yang akan datang maksud saya kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya para pemirsa yang setia mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bertemu di lain kesempatan. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana annal hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.